Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Satria dari kelas 4B. Di sini saya akan membaca buku pemrograman web bab 9 mengenai server-side, fundamental, dan runtimes. Jika di sini pertama-tama membahas tentang JavaScript runtimes, yang dimana itu keluar dari kandang browser. Selama bertahun-tahun, JavaScript hidup terkekang di dalam kandang browser, hanya berfungsi untuk membuat animasi menu atau validasi formulir sederhana. Namun pada tahun 2009, Riandel melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin V8 Engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di sistem operasi komputer secara langsung, yang dimana inilah kelahiran dari Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika backend menggunakan bahasa yang sama dengan frontend. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk yang mitos yang harus menguasai dunia bahasa berbeda, yang dimana PHP untuk server dan JS untuk browser. Node.js menghapus batasan tersebut, memungkinkan pengembang menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi atau stack, yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan penggunaan ulang kode. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini. Meskipun ia adalah yang paling tua dan matang, pencipta Node.js sendiri, Riandel, menyadari ada beberapa cacat desain fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait keamanan dan manajemen paket. Sebagai penebusan dosa, ia menciptakan Deno, sebuah rantai modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi secure by default, artinya skrip Deno tidak bisa mengakses file sistem, jaringan, atau environment variabel kecuali kamu mengizinkannya secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Selain itu, Deno mendukung TypeScript secara native tanpa perlu konfigurasi compiler yang rumit, menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang yang mengutamakan keamanan dan modalitas sejak hari pertama. Penting untuk memahami bahwa runtime bukanlah bahasa pemrograman itu sendiri, ia adalah rumah atau lingkungan tempat kode JavaScript dieksekusi. V8 Engine bertugas menerjemahkan kode JS menjadi mesin code yang dimengerti prosesor, sementara runtime menyediakan API tambahan yang tidak ada di standar bahasa JS, seperti akses ke file system atau FS, akses jaringan atau net, dan timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API yang tersedia. Di browser kamu punya window dan dokumen untuk memanipulasi tampilan, sedangkan di server kamu punya proses dan buffer untuk memanipulasi sistem operasi. Memahami batasan dan kemampuan lingkungan eksekusi ini adalah langkah pertama menjadi backend engineer yang kompeten. Meskipun Deno dan Boon menawarkan fitur-fitur menggiurkan, Node.js tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise karena ekosistemnya yang masif. Nah, kesimpulannya itu, JavaScript adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan atau edge. Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghafal sintaks baru, tapi memahami bagaimana kode kita berinteraksi dengan sumber daya sistem di luar kotak pasir browser. Nah, di sini lanjut mengenai non-blocking atau I/O melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersulit namun terpenting dalam Node.js adalah arsitektur single thread non-blocking. Bayangkan sebuah restoran tradisional di mana setiap kali ada pelanggan datang, manajer restoran memperkerjakan satu pelayan yang khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang ramai dan ada 1.000 pelanggan, restoran harus memperkerjakan 1.000 pelayan. Ini sangat boros memori karena setiap pelayan membutuhkan gaji dan ruang gerak. Jika pelanggan hanya duduk di antara kediaman dan menunggu makanan dimasak, pelayanan tersebut juga ikut dia menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Nah, sama kayak Node.js yang dimana bekerja dengan cara yang berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayan super. Pelayan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja satu memesan makanan, pelayan mencatat pesanan dan menyerahkannya ke dapur dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lainnya. Kunci dari keajaiban ini adalah pustaka C++ bernama libaf yang bekerja di belakang layar Node.js. Libaf bertanggung jawab mengelola thread pool untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, dan enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan berjalan di satu utas, tugas-tugas berat sebenarnya didelegasikan ke kernel sistem operasi yang multi-thread melalui libaf. Jadi pernyataan Node.js itu single thread hanya benar separuh antarmukanya single thread, tetapi infrastruktur pendukungnya sangat paralel.
Nilai membuat Node.js sangat ringan dan memiliki soft code yang tinggi untuk aplikasi real-time seperti chatting atau streaming. Pemahaman tentang non-blocking mengajarkan kita untuk selalu berpikir asynchronous dan pernah menggunakan fungsi sinkron seperti fs read file sync di dalam kode server yang melayani request pengguna, karena itu akan memaksa pelayanan untuk berhenti bekerja sampai file selesai dibaca. Selalu gunakan versi sign await atau callback agar event loop tetap berputar saat bebas. Ini adalah perubahan pola pikir terbesar bagi pengembang yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby. Di dunia Node.js, menunggu adalah dosa besar, kita harus selalu mendelegasikan dan melanjutkannya. Nah, yang ketiga di sini ada tentang modul sistem yang dimana perang saudara Commons JS versus ACM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecah kode menjadi file-file kecil yang terpisah, yaitu praktik wajib untuk menjaga kerapian dan kemudahan perawatan. Di masa awal Node.js, JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi untuk mengisi kekosongan. Menghadapi sistem CommonJS menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul dan modul ekspor untuk mengekspor fungsi atau variabel. JS rancang khusus untuk server yang memuat modul secara sinkron yang cocok untuk server yang membaca file dari hard disk lokal saat startup. Selama satu dekade, Require menjadi standar de facto di ekosistem backend dan jutaan tutorial serta pustaka dibangun di atas fondasi ini. Namun di sisi proses membuat modul secara sinkron adalah bencana performa karena kebutuhan tampilan saat mengunduh file dari internet. Oleh karena itu, standar JavaScript akhirnya memperkenalkan sistem modul resmi yang disebut ES Modules atau ESM pada tahun 2015, di mana ESM menggunakan sintaks import dan export yang lebih modern, statis, dan memiliki pemuatan secara sinkron. Nah, Node.js akhirnya menambahkan dukungan untuk SSM, tetapi transisi ini menciptakan periode kebingungan yang dikenal sebagai dual package saga, yang dimana sebagai pengembang seringkali kita bingung kapan harus menggunakan require dan kapan harus menggunakan import. Secara default, Node.js menganggap file JS sebagai common JS. Untuk menggunakan JSM, kamu harus mengubah ekstensi files menjadi MJS atau menambahkan type modul di file package.json. Mencampur kedua sistem ini adalah satu proyek yang seringkali menimbulkan error yang memusingkan seperti reference error, require is not defined, default JSM, atau cannot use import statement without in module. Default CJS ini adalah masa transisi yang menyakitkan, namun perlu demi penyatuan standar ekosistem JS. Masalahnya, interoperabilitas masih sering terjadi. Kita gunakan sebagai pustaka lama dari NPM yang hanya menyediakan versi CJS. Kemudian Node.js menyediakan mekanisme kompatibilitas di mana kita bisa mengimpor modul CJS ke dalam ESM. Namun sebaliknya, mengimpor ESM ke dalam CJS jauh lebih sulit dan membutuhkan penggunaan import yang dinamis. Memahami nuansa ini sangat penting untuk melakukan debugging atau migrasi proyek warisan legasi. Jangan sampai proyek macet hanya karena salah memilih format modul atau salah konfigurasi bundler. Kedepannya, CommonJS perlahan akan ditinggalkan untuk menjadi artefak sejarah, sama server diganti oleh Lab dan Demoban itu sejak awal sudah didesain untuk mendukung RAM ISM secara first class citizen. Nah, lanjut ke penjelasan keempat mengenai HTTP Server Construction, merakit server dari nol. Sebelum kita dimanjakan oleh kemudahan framework seperti Express, Restify, atau Hono, penting bagi seorang engineer untuk memahami cara kerja HTTP pada level terendah menggunakan modul bawaan Node.js, yaitu modul HTTP. Membuat server mentah atau raw server memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data sebenarnya mengalir melalui kabel. Server HTTP pada dasarnya adalah sebuah program yang membuka telinga di port tertentu dan menunggu paket data yang masuk. Ketika paket datang, Node.js bisa menjadi objek incoming message dan menyediakan objek serve response untuk kita membalasnya. Di sisi lain, objek response adalah kanvas kosong tempat kita melukis jawaban untuk klien, menentukan status code untuk not found, dan menulis respon holders untuk mengirimkan isi data. Header sangat krusial karena memberitahu browser cara memperlakukan data yang kita kirim, apakah yang teks biasa atau teks plain dan JSON application atau halaman HTML.
yang dimana kesalahan dalam mengatur konten tab bisa menyebabkan browser menampilkan kode JSON mentah alih-alih memprosesnya atau gagal merender halaman web dengan benar. Di server mentah, semuanya harus dilakukan secara manual, baris demi baris, dan memberikan apresiasi mendalam terhadap kompleksitas protokol HTTP. Meskipun jarang digunakan di produksi modern, latihan membuat server dengan HTTP query server adalah ritual rally yang wajib. Ini menghilangkan sihir dan back-end development. Kamu jadi paham bahwa REST-JSON di Express sebenarnya adalah pembungkus yang secara otomatis mengatur header, content type, dan melakukan JSON string file. Kamu juga paham bahwa framework tidak bisa mengubah hukum fisika HTTP. Mereka hanya menyederhanakan antarmukanya. Pemahaman level ini sangat berguna saat kamu perlu melakukan debugging performa dan mengimplementasikan fitur streaming file besar atau membangun server custom yang sangat ringan tanpa ketergantungan eksternal. Lanjut ke penjelasan kelima mengenai middleware pattern jalur perakitan otomatis. Setelah merasakan susahnya mengelola logika server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework web modern, middleware pattern. Konsep ini mengibaratkan pemrosesan request seperti jalur perakitan pabrik, yang dimana sebuah request masuk di satu ujung lalu melewati rangkaian pos pemeriksaan stasiun kerja secara beruntun sebelum akhirnya respon dikirim keluar di ujung lainnya. Setiap middleware memiliki kesempatan untuk memeriksa request modifikasinya, melakukan aksi sampingan seperti logging atau tambahan, menghentikan proses sepenuhnya jika ada masalah. Fungsi middleware standar biasanya terdiri dari 3 parameter: rect, rest, dan next. Parameter rect dan rest adalah objek request dan respon yang sama dioper-oper dari satu middleware ke middleware berikutnya. Parameter sakti next adalah sebuah fungsi yang jika dipanggil akan menyuruh sistem untuk lanjut ke middleware berikutnya ke dalam antrian. Jika sebuah middleware lupa memanggil next dan juga tidak mengirim respon balik ke klien, maka request tersebut akan menggantung atau hang selamanya, menyebabkan browser penggunaan loading tanpa henti secara timeout. Ini adalah bug paling umum yang dilakukan pemula dalam arsitektur middleware. Konsep lain yang penting dalam middleware adalah urutan eksekusi. Middleware dijalankan persis sesuai urutan pendaftarannya di kode. Jika kamu masuk out middleware selama body parser, maka out middleware tidak akan membaca body request karena belum diparsing, atau jika kamu menaruh middleware penanganan error paling atas, ia tidak akan bisa menangkap error yang terjadi di bawahnya. Memahami aliran ini sangat krusial. Pola ini sering disebut onion architecture, di mana request menembus lapisan bawah ke dalam dan respon menembus lapisan bawah keluar, menunjukkan middleware melakukan aksi sebelum selesai pemrosesan utama. Kesimpulannya, middleware pattern adalah implementasi nyata dari pola design chain of responsibility yang mengubah proses penanganan request yang monolitik dan rumit menjadi rangkaian fungsi kecil yang mudah dan mudah diuji. Lanjut ke penjelasan ke-6 mengenai integrasi keislaman, fikih batin, dan pelayanan umat. Dalam arsitektur aplikasi, backend adalah analogi teknologi yang sempurna untuk alambat manusia. Pengguna melihat frontend, tetapi kualitas, kecepatan, dan kebenaran dari tanggal tersebut setelah ditemukan oleh apa yang terjadi di backend. Jika server backend membuat lambat atau korup tampilan frontend sehingga apapun tidak akan berguna jika kita mengiringi kita pada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Membangun backend yang tangguh dan efisien adalah latihan spiritual untuk memperbaiki yang tersebut. Memastikan bahwa masih di backfire kehidupan kita berjalan lurus, bukan sekedar membahas pencitraan dari luar. Konsep non-blocking, kemampuan JS melayani ribuan request secara konkuren, mengajarkan kita tentang etos atau kerja hikmah atau pelayanan dan keberkahan waktu. Pada desain middleware adalah manifestasi teknis dari konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dan muraqabah, yaitu merevalidasi sebelum sebuah request diizinkan masuk ke logika bisnis utama. Ia harus melewati serangkaian lapisan filter, yaitu logger pencatatan amal oleh malaikat, verifikasi niat, dan validator atau cek kehalalan.
Sistem modul JS1S memungkinkan ekonomi jamaah yang tentunya itu sangat kurang kali ini dalam backend tidak ada yang bekerja sendirian. Kita mengukur modul LH1 atau library pihak ketiga mengajarkan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa hidup sendiri atau individual. Kita membutuhkan orang lain, yaitu modul lain untuk melengkapi kekurangan kita. Oleh karena itu, peran utama kita disasar adalah untuk mendengar dan merespon. Dalam Islam memiliki sebuah kaum lewat kalimat itu Sayyidah kaum muslimin dasar yang baik dan dasar yang selalu istimewa pada part yang ditentukan dan memberikan respon yang tepat. Nah, kesimpulan di Backliring sesuatu itu di sini ada JavaScript kini Microsoft menyaksikan bagaimana Node.js dan Deno menentukan tembok pembatas. Jadi menunggu dan blocking, kita mengatakan itu sebuah single thread begitu lambat. Standarisasi modul perang saudara antara JS dan JS modul mengajarkan kita tentunya interoperabilitas dan data aliran stream membongkar server TCP mentah, menjadi data internet tidak datang sebagai bongkahan padat, melainkan aliran air yang wadah sementara. Nomenklatur itu menjalur sebagai jalur perakitan. Kita mengadopsi pola chain of responsibility sebagai layer. Mengajarkan kita untuk tidak menentukan logika dalam satu fungsi rasa. Nah, sekian dari membaca bab 9 pada 39 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dari tugas 10 bab 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.